Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1573 sampai tahun 1577. Bab 1573 minta Fendi Zanders bertindak kakek, terima kasih. Qin Lan mengertakkan gigi dan berbisik kepada Qin Weijun. Qin Weijun menoleh untuk melihat ke arah Qin Lan, lalu berkata dengan lembut, Lan, kakek, saya sudah berada di usia ini, dan saya tidak menyesal, tetapi satu-satunya hal yang tidak bisa saya lepaskan adalah Anda. Saya kudengar kamu sudah punya pacar kan? Dengan. Qin Lan mengangguk tak berdaya. Kalau begitu, haruskah kamu membawa pacarmu menemui kakek? Ini permintaan terakhirku. Qin Weijun bertanya sambil tersenyum. Ini. Qin Lan tampak sedikit malu melihat ekspresi wajah Qin Weijun. Pada awalnya, Qin Weijun telah memperkenalkan berbagai kencan buta kepada Qin Lan, tetapi untuk menghindari orang-orang ini, Qin Lan hanya bisa memberitahu Qin Weijun bahwa dia punya pacar, tetapi kenyataannya dia tidak punya pacar sama sekali. Saat ini, Qin Weijun sebenarnya meminta Qin Lan untuk membawa pacarnya menemuinya. Qin Lan langsung tercengang. Apakah ada masalah? Qin Weijun bertanya sambil tersenyum. Kakek, kamu belum pulih sepenuhnya. Aku akan membawanya menemuimu ketika kamu sudah pulih sepenuhnya. Bagaimana menurutmu? Qin Lan berkata tanpa daya. Baiklah, kita akan bertemu lagi setelah aku sembuh. Aku ingin melihat anak mana yang begitu beruntung bisa menikahi cucuku. Qin Weijun berkata sambil tersenyum. Dan Qin Lan menatap wajah Qin Weijun yang tak berdaya, dan tidak tahu harus berkata apa. Selama aku bisa bertemu calon cucu iparku sebelum aku mati, maka kakek tidak akan menyesal dalam hidup ini. Kakek tidak mengkhawatirkan apapun kecuali kamu memilih orang yang salah. Untukmu. Saat ini, Qin Weijun menantikannya, karena dia sangat ingin tahu tentang pria seperti apa yang dicari Qin Lan, dan apakah dia layak untuk cucunya. Dan Qin Lan juga sangat tidak berdaya saat ini, lagi pula, dia tidak sedang menjalin hubungan sama sekali, dia hanya mengatakan itu untuk membuat Qin Weijun tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jika Qin Lan tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk datang, Qin Weijun pasti akan sangat kecewa di hatinya, jadi Qin Lan tidak ingin mengecewakan Qin Weijun. Di mana aku bisa menemukan seorang pria? Qin Lan tidak bisa menahan cemberutnya, lalu secara naluriah melihat ponselnya, dan menemukan bahwa semuanya adalah panggilan dari Fendi Zanders, tetapi karena Qin Lan tidak ingin mempengaruhi istirahat Qin Weijun, ponselnya selalu aktif. Keadaan teredam. Ketika Qin Lan melihat kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit aneh. Qin Lan tidak mengenal banyak lawan jenis, dan Fendi Zanders adalah satu-satunya yang bisa dianggap sebagai teman. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya hanya bisa meminta Fendi Zanders untuk datang dan membantu saya bertindak, tetapi saya tidak tahu apakah Fendi Zanders setuju. Qin Lan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Qin Lan mengambil ponselnya, dan berkata dengan lembut kepada Qin Weijun, kakek, kamu pasti lelah setelah banyak bicara. Mengapa kamu tidak istirahat sebentar? Bagus. Qin Weijun mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakannya. Aku akan membawa pacarku menemuimu setelah kamu meninggalkan rumah sakit, kakek. Jawab Qin Lan dengan nada tak berdaya. Itu bagus. Qin Weijun tersenyum dan mengangguk, lalu menutup matanya dan beristirahat. Pada saat ini, kekhawatiran terakhir Qin Weijun telah teratasi. Setelah Qin Lan keluar dari bangsal, dia menemukan tempat di mana tidak ada orang di sana, dan menelepon Fendi Zanders. Tapi telepon berdering lama sekali, tapi tidak ada yang menjawab. Fendi Zanders sialan ini biasa meneleponku sepanjang waktu saat aku senggang, tapi sekarang aku tidak menjawab telepon saat ada yang harus kulakukan. Qin Lan melihat ponselnya dan mengumpat dengan marah. Dan Qin Lan juga tahu bahwa kakeknya akan membutuhkan waktu untuk keluar dari rumah sakit, jadi dia tidak terus menelepon Fendi Zanders. Sudah terlambat baginya untuk menghubungi Fendi Zanders setelah Qin Weijun keluar dari rumah sakit. Tapi sekarang satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Qin Lan adalah apakah Fendi Zanders akan setuju untuk membantu dia. Keesokan harinya, kota Nanyuan. Setelah Xia Wanqing sembuh dari penyakitnya, Fendi Zanders membawa Xia Wanqing ke kasino dan menandatangani kontrak dengan Denny. Usai menandatangani kontrak, Fendi Zanders langsung meminta Fang Zihua untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Denny. Mulai sekarang, kasino tersebut akan sepenuhnya dimiliki oleh Fendi Zanders sendiri. Setelah Fendi Zanders mengambil alih kasino, dia tidak memiliki banyak pengaruh pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, sebagian besar urusan dikelola oleh Xia Wanqing. Adapun Xia Wanqing, wanita ini memang sangat cakap. Hanya butuh 3 hari untuk memahami metode operasi seluruh kasino, dan dia juga menghubungi hubungan di atas Denny. Secara keseluruhan, efisiensi kerja Xia Wanqing masih sangat luar biasa. Jika Fendi Zanders mengatur hal-hal ini sendirian, Fendi Zanders mungkin akan terlalu sibuk.
Dan Xia Wanqing sekarang mengelola dua tempat besar, jadi dia memindahkan supervisor yang sangat dapat dipercaya ke kasino sebagai wakil presiden, dan dia juga mempromosikan wakil presiden di klub Huatian, jadi hal-hal kecil yang biasa terjadi adalah keduanya. Sebagai penanggung jawab manajemen, Xia Wanqing hanya akan melapor secara langsung ketika menghadapi beberapa peristiwa penting. Lagi pula, ada banyak hal yang terjadi di dua tempat ini, jika Xia Wanqing mengelolanya sendiri, dia pasti tidak akan bisa mengelolanya. Di dalam kasino, Fendi Zanders dan Xia Wanqing berdiri di balkon di lantai 2 dan memandang para penjudi di bawah. Bisnis kasino kelihatannya cukup bagus. Fendi Zanders menoleh dan berkata dengan lembut kepada Xia Wanqing. Yah, meskipun kasino telah berganti pemilik, model bisnisnya tidak berubah, dan sulit bagi Anda untuk menemukan kasino sebesar itu di China, jadi bisnis kami masih sangat bagus. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dan berkata, saya juga berterima kasih kepada Anda, Sister Wanqing, tanpa Anda, saya kira akan sulit bagi saya untuk mengelola kasino dan klub Huatian dengan baik. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Kamu tidak harus bersikap sopan. Aku hanya melakukan tugasku sendiri. Kamu membayarku dan aku bekerja untukmu. Ini adalah hal yang biasa. Xia Wanqing berkata dengan sangat tenang. Itu benar. Fendi Zanders tersenyum, lalu melanjutkan, oke, karena tidak ada yang salah dengan kasino, maka saya yakinlah, saya akan kembali dulu, jika ada yang harus Anda lakukan, telepon saja saya. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berbalik dan ingin pergi. Fendi Zanders, tunggu sebentar. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Xia Wanqing buru-buru memanggil. Apakah ada hal lain yang harus kamu lakukan? Fendi Zanders menoleh dan bertanya pada Xia Wanqing dengan lembut. Fendi Zanders, apakah kamu ada waktu luang besok siang? Xia Wanqing bertanya seolah dia sedikit bingung. Akhir bab ini. Bab 1574. Bab 1574 ketiduran, besok siang. Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu bertanya, saya harus bebas, apakah ada yang harus Anda lakukan? Seperti ini, sebagai ucapan terima kasih karena telah membawaku ke rumah sakit terakhir kali, aku berencana mentraktirmu makan besok siang. Ini adalah pertama kalinya Xia Wanqing mengundang seorang anak laki-laki untuk makan malam, jadi ekspresi di wajahnya sangat gugup saat ini. Dia bertanya-tanya apakah Fendi Zanders akan salah memahami maksudnya. Hanya hal kecil itu, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Ini masalah sepele bagimu, tapi itu sangat tidak biasa bagiku. Lagi pula, kamu ada waktu luang besok siang, kenapa kamu tidak bisa datang dan makan bersamaku? Kata Xia Wanqing dengan suara rendah. Meskipun membawanya ke rumah sakit adalah masalah sepele di mata Fendi Zanders, ini adalah peristiwa besar bagi Xia Wanqing. Lagi pula, dia sudah lama tidak dirawat, jadi dia ingin berterima kasih kepada Fendi Zanders. Jika kamu punya waktu, di mana kamu berencana mengundangku makan malam? Fendi Zanders terlalu malu untuk menolak, jadi dia hanya bisa memilih untuk setuju. Kenapa kamu tidak datang ke rumahku, dan aku sendiri yang akan memasak untukmu, jadi aku lebih tulus. Setelah berpikir sejenak, Xia Wanqing berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Apakah kamu masih bisa memasak? Fendi Zanders segera membeku setelah mendengar kata-kata Xia Wanqing, dan bertanya pada Xia Wanqing dengan ekspresi tidak percaya. Kenapa, kamu masih meremehkanku? Bertahun-tahun, aku hidup sendiri, aku harus bisa memasak, dan makanan yang aku masak sangat enak. Xia Wanqing berkata dengan bangga. Hehe. Fendi Zanders memandang Xia Wanqing dan tersenyum, lalu berkata dengan ringan, oke, karena kamu mengundangku dengan sangat tulus, maka aku akan pergi ke rumahmu besok untuk mencicipi kerajinan tanganmu. Bagus. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Dan Fendi Zanders tidak banyak bicara lalu berbalik dan pergi. Keesokan harinya, jam 10 pagi. Fendi Zanders pergi ke komunitas tempat keluarga Xia Wanqing berada, lalu menemukan pintu rumah Xia Wanqing, dan mengetuk pintunya dengan lembut. Tadi malam, Xia Wanqing tinggal di kasino sampai jam 2 pagi sebelum kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, dia mandi dan istirahat. Dia belum bangun sampai sekarang. Tetapi setelah Fendi Zanders mengetuk pintu untuk waktu yang lama, dia menemukan tidak ada gerakan di dalam, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Xia Wanqing. Jingle bell. Setelah telepon berdering lama, Xia Wanqing menjawab telepon, dan kemudian bertanya dengan bingung, siapa itu? Saya Fendi Zanders. Apakah Anda tidak ingin mengundang saya makan malam? Saya sudah sampai di depan pintu Anda sekarang, tetapi tidak ada yang membuka pintu. Apakah Anda tidak di rumah? Fendi Zanders bertanya dengan nada bingung. Fendi Zanders. Mata Xia Wanqing langsung melebar setelah mendengar nama ini, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih terjaga. Dia mengangkat kepalanya dan melirik jam di dinding, lalu berteriak dengan penuh semangat, bukankah aku sudah memberitahumu tentang tengah hari? Kenapa kamu tidak berada di sini sekarang? Aku datang ke sini dulu ketika tidak ada pekerjaan, bukankah ini nyaman bagimu? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tidak merepotkan. Aku masih tidur tadi, dan aku belum merias wajah. Tunggu saja aku. Xia Wanqing tampak sedikit gugup dan berkata. Apa yang kamu takutkan tanpa riasan?
Kami berdua tidak berkencan, kami hanya makan, tolong bukakan pintunya untukku. Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Tidak, kamu tidak bisa masuk sekarang. Xia Wanqing buru-buru berteriak. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tidak bisa hanya berdiri di luar sepanjang waktu, tapi kamu ingin mentraktirku makan malam hari ini, bagaimana aku bisa mengundang orang makan malam seperti ini? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Lalu apa? Aku kembali terlalu larut tadi malam, jadi aku lupa membeli bahan makanan, pergi membeli beberapa bahan makanan dan kembali. Kata Xia Wanqing dengan sangat cemas. Apa yang kamu beli? Fendi Zanders bertanya. Apapun yang kamu mau, kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, aku akan menutup telepon dulu. Setelah Xia Wanqing mengatakan ini, dia langsung menutup telepon. Dan Fendi Zanders di luar pintu melihat ponselnya dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya. Dia setuju bahwa Xia Wanqing mengundangnya makan malam, tetapi sekarang dia bahkan meminta Fendi Zanders untuk membeli sayuran. Apa yang sedang terjadi? Hanya saja Fendi Zanders tidak berani berkata apa-apa karena Clubhouse dan Kasino Huatian membutuhkan manajemen Xia Wanqing, jadi dia hanya bisa dengan patuh pergi ke pasar sayur di sebelah komunitas untuk membeli sayuran. Wanita manapun sangat memperhatikan citranya di mata lawan jenis. Xia Wanqing tidak menyangka Fendi Zanders datang ke sini pagi-pagi sekali hari ini, dia baru saja bangun dan dia masih mengenakan piyama dan tanpa riasan, dia pasti tidak ingin Fendi Zanders melihat dirinya seperti ini, jadi dia bergegas ke kamar mandi setelahnya. Menutup telepon mulai berdandan. Fendi Zanders berlari ke pasar sayur di sebelah komunitas dan membeli beberapa sayuran yang disukainya. Ketika Fendi Zanders kembali setelah berbelanja sayuran, dia menemukan bahwa Xia Wanqing belum menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Fendi Zanders hanya bisa berdiri di luar pintu dan menunggu sekitar 10 menit sebelum Xia Wanqing akhirnya membuka pintu. Meskipun Fendi Zanders baru saja menunggu lama di koridor, ketika Fendi Zanders melihat Xia Wanqing, dia merasa penantiannya tidak sia-sia. Xia Wanqing berdandan sangat cantik hari ini, mengenakan bretel ketat yang seksi, memperlihatkan bahu tulang selangka yang menarik, pinggangnya yang lembut juga dibalut dengan sweater rajutan, dan tubuh bagian bawahnya adalah rok mini, dengan rok panjang yang ramping dan indah. Langsung terkena udara, dan sepasang kaki kecil yang halus menginjak sepatu hak tinggi berwarna putih. Manusia seutuhnya tampak seperti karya seni yang sempurna, dan tidak ada seorang pun yang dapat menemukan kekurangannya. Aku benar-benar minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Setelah melihat Fendi Zanders, Xia Wanqing berinisiatif untuk berbicara. Tidak apa-apa, memang benar aku datang lebih awal hari ini. Fendi Zanders tahu bahwa Xia Wanqing pulang terlambat karena kasino, jadi wajar jika dia bangun terlambat. Makanan apa yang kamu beli? Xia Wanqing berinisiatif mengambil piring itu dari tangan Fendi Zanders, lalu memeriksanya dengan cermat. Saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan, jadi saya hanya membeli sedikit. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Jangan khawatir, pada dasarnya aku bisa memasak hidangan umum. Untuk menyampaikan permintaan maafku, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun hari ini. Tunggu saja aku di sini. Aku akan memasak untukmu sekarang. Setelah berbicara, Xia Wanqing ingin membawa sayuran ke dapur. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Apakah kamu ingin aku membantumu? Fendi Zanders bertanya. Tidak, duduk saja di sofa dan menonton TV, sebentar lagi akan baik-baik saja. Xia Wanqing buru-buru menjawab. Dan Fendi Zanders tidak ragu-ragu untuk duduk di sofa dan menonton TV, sementara Xia Wanqing sibuk di dapur sendirian. Terkadang Xia Wanqing melirik Fendi Zanders di ruang tamu dan menunjukkan senyum bahagia. Faktanya, Xia Wanqing merasa suasananya sangat bagus. Dia sudah lama tidak memasak untuk orang lain. Akhir bab ini. Bab 1575. Bab 1575 pria tak tahu malu. Setelah sekitar setengah jam, Xia Wanqing akhirnya menyelesaikan hidangannya. Ayo makan, bagaimana kalau mencicipi kerajinanku? Xia Wanqing berdiri di dekat meja makan dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi gugup. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia berjalan langsung ke meja makan, melihat hidangan di atas meja dengan sangat serius, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap kamu benar-benar tahu cara memasak, saya sedikit meremehkanmu. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu bagaimana rasa masakan Xia Wanqing saat ini, masakannya tetap terlihat sangat enak. Siapa yang kamu anggap remeh, kemampuan memasakku masih sangat bagus, bagaimana kalau kamu cepat mencicipinya? Xia Wanqing berkata kepada Fendi Zanders dengan mulut kecilnya yang melengkung. Fendi Zanders mengambil sepotong daging babi rebus dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mencicipinya dengan hati-hati, lalu berkata kepada Xia Wanqing, rasanya sangat enak, enak. Benar-benar. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xia Wanqing tampak sedikit bersemangat, dan buru-buru bertanya pada Fendi Zanders. Tentu saja itu benar. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Enak sekali. Aku khawatir kamu tidak akan menyukainya, jadi duduklah dan makanlah. Xia Wanqing berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat gembira. Bagus. Fendi Zanders duduk di hadapan Xia Wanqing, dan mulai menyiapkan makan malam. Tapi saat Xia Wanqing hendak duduk, ada ketukan di pintu. Seharusnya dikirim melalui kurir, aku akan memeriksanya.
Xia Wanqing berinisiatif menjelaskan sesuatu kepada Fendi Zanders, lalu melangkah dengan sepatu hak tinggi ke pintu. Xia Wanqing melihat keluar melalui mata kucing itu dengan sangat hati-hati, tetapi ketika Xia Wanqing melihat orang di luar, dia membeku sesaat dan senyuman di wajahnya menghilang. Saudari Wanqing, ada apa? Fendi Zanders bertanya dengan lembut setelah melihat Xia Wanqing tidak membuka pintu. Baiklah. Jawab Xia Wanqing kosong, meskipun ketukan di pintu terus berlanjut, dia tidak berniat membuka pintu sama sekali, tetapi kembali ke sisi Fendi Zanders. Saudari Wanqing, sepertinya ada seseorang yang mengetuk pintu di luar, mengapa kamu tidak membuka pintu dan melihat? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Tidak perlu, dia hanya orang yang menyebalkan, tidak perlu membuang waktu bersamanya, ayo kita makan malam, dia akan pergi sendiri sebentar lagi. Xia Wanqing menjelaskan dengan ringan, lalu duduk dan mulai makan. Fendi Zanders tahu ada yang tidak beres dengan Xia Wanqing, tapi dia tidak banyak bicara, dan makan dengan tenang. Setelah mengetuk pintu beberapa saat, orang-orang di luar ruangan berhenti mengetuk, tetapi berteriak dengan keras, Wanqing, saya tahu kamu ada di rumah, tolong segera buka pintunya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Setelah itu Xia Wanqing mendengar kata-kata ini, ekspresi wajahnya tampak lebih jelek, tapi dia masih duduk di sana tanpa bergerak. Dan Fendi Zanders tahu bahwa karena pihak lain mengetahui nama Xia Wanqing, itu berarti orang ini pasti sangat akrab dengan Xia Wanqing. Saudari Wanqing, siapa kamu sebenarnya? Fendi Zanders bertanya sedikit bingung. Mantan pacarku. Jawab Xia Wanqing setelah ragu-ragu sejenak. Mantan pacarmu. Fendi Zanders tercengang segera setelah mendengar kata-kata Xia Wanqing, dan ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Meskipun Fendi Zanders dan Xia Wanqing sudah saling kenal sejak lama, Fendi Zanders belum pernah mendengar Xia Wanqing berbicara tentang mantan pacarnya. Namanya Fan Tong. Saya bertemu dengannya saat pertama kali datang ke kota Nanyuan, dan kemudian dia mulai mengejar saya. Awalnya, saya tidak terlalu menyukainya, tapi dia mengejar saya selama 2 tahun. Kami berdua bersama. Xia Wanqing berhenti sejenak, lalu melanjutkan, setelah Fan Tong bersamaku, dia mencoba segala cara untuk berhubungan seks denganku, tapi aku menolak semuanya. Kalian berdua putus karena ini. Fendi Zanders bertanya setelah tertegun sejenak. Sebenarnya itu tidak benar. Fan Tong bertemu dengan putri seorang taipan provinsi di sebuah pesta. Saat itu, Fan Tong mengatakan bahwa dia tidak punya pacar, jadi dia berkumpul dengan gadis ini. Kemudian Fan Tong menemukanku dan mengatakan kepada saya bahwa jika saya masih tidak setuju untuk hidup bersama dengannya, maka saya akan putus dengan saya. Saat itu, saya berjuang untuk waktu yang lama, dan akhirnya memilih untuk putus dengan Fan Tong, karena menurut saya Fan Tong mungkin tidak sangat menyukaiku, dia hanya ingin mendapatkan tubuhku saja. Xia Wanqing menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, baru kemudian aku mengetahui bahwa Fan Tong sebenarnya tinggal bersama wanita lain sebelum putus denganku. Wanita itu tidak cantik, tapi dia ada di sana karena hubungan ayahnya. Titik. Itulah kenapa aku bersama wanita ini. Lalu kenapa dia datang mencarimu lagi sekarang? Fendi Zanders bertanya sedikit bingung. Setelah Xia Wanqing mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, saya mendengar bahwa Fan Tong dan wanita itu sudah menikah, dan dengan bantuan ayah wanita itu, bisnis Fan Tong juga berkembang. Tumbuh semakin besar, dengan nilai pasar lebih dari 100 juta, namun tidak ada yang menyangka ayah mertua Fan Tong akan dilaporkan, dan akhirnya dipenjara karena korupsi, namun Fan Tong sendiri tidak terpengaruh sama sekali. Saya menyelidiki dan menemukan bahwa itu adalah Fan Tong. Tong melaporkan ayah mertuanya. Bahkan ayah mertuanya sendiri melaporkan, Fan Tong ini benar-benar kejam. Apa yang dia coba lakukan? Fendi Zanders bertanya sedikit bingung. Karena lelaki tua itu selalu mengendalikannya, dia tidak ingin dikendalikan oleh lelaki tua itu sepanjang waktu, jadi dia menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Sekarang dia telah menceraikan wanita itu. Kudengar wanita itu tidak mengambil uang dari Fan Tong. Ayolah, Fan Tong ini lebih rendah dari binatang buas. Xia Wanqing berkata perlahan. Orang ini memang sangat tidak manusiawi. Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Beberapa waktu lalu, di pesta ulang tahun teman saya, Fan Tong bertemu dengan saya. Dia tahu bahwa saya adalah manajer umum Guotian Clubhouse, jadi dia berharap saya dapat membantunya menghubungi beberapa kontak, tetapi saya menolak, dan kemudian dia memulainya setiap hari. Titik. Kamu sangat menggangguku, kamu ingin kembali bersamaku. Xia Wanqing melanjutkan. Aku belum pernah melihat pria yang begitu tak tahu malu saat aku besar nanti. Fendi Zanders berkata dengan sikap yang tidak bisa berkata-kata. Wanqing, cepat buka pintunya. Pada saat ini, Fan Tong berteriak sekeras-kerasnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders berkata dengan lembut, Saudari Wanqing, pergi dan bukakan pintu untuknya. Saya kebetulan ada di sini hari ini. Jika ada masalah, kita bisa membicarakannya. Jika tidak, itu tidak akan menjadi masalah jika dia terus membuat masalah seperti ini. Setelah Xia Wanqing mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders tidak ada di sini, Xia Wanqing tidak akan pernah membuka pintu. Lagi pula, dia tidak tahu siapa orangnya. Seperti yang akan dilakukan Fan Tong.
Tapi saat ini Fendi Zanders ada di sisinya, jadi Xia Wanqing juga jauh lebih berani. Akhir bab ini. Bab 1576. Bab 1576 10 miliar dolar. Xia Wanqing tinggal di kamar biasa, dikelilingi oleh tetangga lainnya. Jika Fan Tong dibiarkan membuat masalah seperti ini, itu juga akan berdampak pada orang lain. Jadi setelah ragu-ragu sejenak, Xia Wanqing berjalan ke pintu dan membukanya. Fendi Zanders melirik keluar pintu tanpa sadar, dan menemukan bahwa berdiri di luar pintu adalah seorang pria muda berjas hitam memegang buket mawar di tangannya. Wanqing, kamu telah membuka pintunya. Fan Tong memandang Xia Wanqing dan tersenyum, lalu masuk ke kamar. Xia Wanqing langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikan Fan Tong, dan kemudian berkata dengan ekspresi dingin, Fan Tong, aku sudah menjelaskannya kepadamu terakhir kali, bisakah kamu berhenti menggangguku? Jika kamu terus menggangguku seperti ini, aku akan melakukannya. Kita benar-benar perlu memanggil polisi. Wanqing, aku tahu aku melakukan kesalahan saat itu, dan aku menyesalinya sekarang. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan lagi. Aku berjanji tidak akan menyakitimu kali ini. Selama kamu setuju, kita berdua bisa melakukannya itu kapan saja. Menikahlah, aku sangat menyukaimu. Xiao Yu berteriak pada Xia Wanqing dengan nada yang sangat bersemangat. Menikah. Setelah Xia Wanqing mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, Fan Tong, kamu sangat konyol, kita telah berpisah selama bertahun-tahun, aku kasihan padamu. Aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi, kamu masih ingin menikah denganku, bisakah kamu sadar? Aku belum pernah melihat pria tak tahu malu sepertimu. Wanqing, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan pernah menyerah. Fan Tong berteriak keras pada Xia Wanqing. Dan Xia Wanqing terdiam setelah mendengar kata-kata Fan Tong, bukan tahu harus berkata apa. Saudari Wanqing, ada apa? Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berjalan ke sisi Xia Wanqing. Fan Tong secara naluriah membeku sesaat setelah melihat Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan nada agak bingung, Wanqing, mengapa kamu masih memiliki seorang laki-laki di keluargamu? Apakah penting bagimu apakah ada laki-laki di keluargaku? Xia Wanqing menjawab dengan mulut kecilnya yang melengkung. Tapi Fan Tong tidak melanjutkan berbicara dengan Xia Wanqing, tapi menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak, siapa kamu? Namaku Fendi Zanders. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Fendi Zanders. Ekspresi wajah Fan Tong sedikit aneh, dan dia terus bertanya, apa hubunganmu dengan Wanqing? Wanqing dan aku. Fendi Zanders baru saja hendak mengatakan bahwa dia dan Xia Wanqing adalah bawahan bos, tetapi Xia Wanqing tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut, Fan Tong, Fendi Zanders adalah milikku kawan, kita sudah bersama. Laki-lakimu. Fan Tong tertegun sejenak setelah mendengar kalimat ini. Dia sangat mengenal Xia Wanqing. Dia tahu bahwa jika Xia Wanqing tidak bersama Fendi Zanders, dia tidak akan pernah membawa pulang Fendi Zanders, juga tidak akan memeluknya begitu erat. Fendi Zanders. Tapi Fan Tong tidak mengerti bagaimana wanita seperti Xia Wanqing bisa jatuh cinta pada seseorang yang biasa seperti Fendi Zanders. Fan Tong menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik kepada Fendi Zanders, wah, apakah kamu mengenal saya? Sepertinya kita berdua baru pertama kali bertemu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Benar, ini pertama kalinya kita berdua bertemu, tapi menurutku kamu seharusnya sudah mendengar namaku. Namaku Fan Tong, ketua grup penggemar. Fan Tong berkata kepada Fendi Zanders dengan nada sangat bangga. Fans Group memang sedikit terkenal di kota Nanyuan, terutama bergerak di bidang produk susu dan lain-lain, sehingga banyak orang di kota Nanyuan yang pernah mendengar tentang Fans Group, seolah-olah kebanyakan orang mengetahui ponsel Huawei Mengniu Yili. Tapi Fendi Zanders bukan dari kota Nanyuan, jadi dia juga tidak mengenal grup penggemar. Maaf, aku tidak mengenalmu. Fendi Zanders berkata kepada Fan Tong tanpa ekspresi. Kamu bahkan tidak mengenalku. Setelah Fan Tong mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Tidak tahu. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya lagi. Oke, tidak masalah jika kamu tidak mengenalku, aku harap kamu putus dengan Wanqing sekarang, dan aku akan memuaskanmu segala syarat yang kamu minta. Fan Tong berencana menggunakan uang untuk menyelesaikan Fendi Zanders. Adakah syaratnya baik-baik saja? Fendi Zanders pura-pura terkejut. Benar, beritahu aku, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Saat berbicara, Fan Tong menemukan cek dari pakaiannya, seolah-olah dia berencana menulis cek kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Fan Tong dan tidak berkata apa-apa. Katakan padaku, tidak banyak peluang seperti ini. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Kamu harus memikirkannya. Fan Tong berteriak pada Fendi Zanders dengan tidak sabar. Fendi Zanders memandang Fan Tong dengan ringan, lalu berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau 10 miliar dolar AS? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Fan Tong tertegun sejenak, lalu tergagap dan bertanya kepada Fendi Zanders, nak, berapa banyak yang baru saja kamu katakan? Saya bilang 10 miliar dolar AS, apakah Anda tidak mendengarnya atau semacamnya? Fendi Zanders mengulangi sebuah kalimat dengan ringan. Apakah kamu gila? Tahukah kamu berapa 10 miliar dolar itu?
Fantong berteriak tanpa berkata-kata. Anda harus tahu bahwa seluruh kekayaan bersih Fantong tidak berjumlah 1 miliar dolar AS, jadi angka yang dikatakan Fendi Zanders saat ini hanyalah angka astronomis bagi Fantong. Apakah 10 miliar dolar itu banyak? Fendi Zanders mencibir, lalu menoleh ke Xia Wanqing dan berkata, Saudari Wanqing, katakan padanya 10 miliar dolar terlalu banyak untukku. Tidak banyak. Xia Wanqing mengatakan yang sebenarnya. Kalian berdua tidak perlu bermain-main denganku di sini. Fantong merasa dia sedang ditipu oleh Fendi Zanders, jadi dia berteriak sekeras-kerasnya. Fantong, aku tidak berakting denganmu, aku benar-benar tidak menyukaimu, tidak ada kemungkinan bagi kita berdua, jadi kuharap kamu segera pergi dari sini. Xia Wanqing mengerutkan kening dan berkata pada Fantong. Dan Fantong menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata, Wanqing, saya tidak akan pernah menyerah. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Wanqing tadi? Aku memberimu satu kesempatan terakhir sekarang, keluar. Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata pada Fantong. Apa yang dapat kamu lakukan jika aku tidak pergi? Fantong sepertinya tidak menganggap serius Fendi Zanders sama sekali, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat menghina. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum setelah mendengar kata-kata Fantong, lalu mengangkat tinjunya dan melemparkannya langsung ke wajah Fantong. Anda harus tahu bahwa Fendi Zanders adalah seorang pejuang. Meskipun Fendi Zanders tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan ini, itu tetap merupakan pukulan yang sangat kejam bagi orang biasa seperti Fantong. Fantong sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan langsung dipukul oleh Fendi Zanders hingga jatuh ke tanah. Fantong berjuang untuk berdiri setelah dipukul dengan keras, dan kemudian berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat bersemangat, wah, beraninya kamu memukulku. Aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku untuk pukulan ini sekarang. Jika kamu terus membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Fendi Zanders berkata kepada Fantong tanpa ekspresi. Tidak ada pria yang mau melawan setelah dipukuli di depan wanita yang dicintainya, begitu pula Fantong. Akhir bab ini. Bab 1577. Bab 1577 bagaimana dengan anggur? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku. Fantong berteriak dengan ekspresi garang. Ketika Fantong masih kuliah, dia adalah presiden asosiasi Sanda. Apalagi ia sudah bertahun-tahun berolahraga sehingga kebugaran jasmaninya masih sangat baik. Meskipun dia baru saja dipukul hingga jatuh ke tanah oleh pukulan Fendi Zanders, dia merasa Fendi Zanders menyerangnya karena dia tidak siap. Jika itu benar-benar pertarungan 1 lawan 1, saya pasti bisa mengalahkan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders kurus dan lemah, dan dia tidak terlihat terlalu kuat. Saya menasihati Anda bahwa lebih baik tidak melakukan apapun dengan saya. Kata Fendi Zanders kepada Fantong sambil tersenyum. Berhenti bicara omong kosong, keluarlah untukku. Fantong menatap Fendi Zanders dan berteriak. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, lalu berjalan keluar ruangan. Fendi Zanders, dia adalah presiden asosiasi Sanda. Xia Wanqing sepertinya khawatir Fendi Zanders dalam bahaya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan Fendi Zanders dengan lembut. Jangan khawatir, meskipun dia juara dunia Sanda, dia tidak bisa menjadi lawanku. Fendi Zanders membalas Xia Wanqing sambil tersenyum. Dan Xia Wanqing tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung, seolah dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders begitu percaya diri. Pada saat ini, Fantong langsung mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke wajah Fendi Zanders. Tanpa melihat ke arah Fantong, Fendi Zanders dengan mudah menghindari pukulan Fantong, dan kemudian menamparkan wajah Fantong dengan keras dengan punggung tangannya. Bentak. Terdengar suara yang tajam. Fantong sepertinya tidak melihat dengan jelas bagaimana Fendi Zanders bergerak, jadi dia merasakan kegelapan di depan matanya. Dan tamparan Fendi Zanders tidak hanya cepat tetapi juga sangat kuat, langsung membuat Fantong Shan terbang. Fantong berjuang untuk berdiri, namun tanpa sengaja kehilangan pijakan dan terjatuh dari tangga. Fendi Zanders menghampiri Fantong, lalu mengangkat tinjunya dan memukul wajah Fantong dengan keras. Fantong, yang tiba-tiba dipukul lagi, benar-benar tercengang, bagaimana dia bisa membayangkan kekuatan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Fendi Zanders menginjak dada Fantong dengan satu kaki, tidak peduli seberapa keras Fantong berjuang, dia tidak bisa berdiri. Dan Fendi Zanders menamparkan wajah Fantong satu demi satu. Retak. Fendi Zanders menamparkan wajah Fantong lebih dari belasan kali sebelum menghentikan gerakannya. Saat ini, Fantong telah dipukuli oleh Fendi Zanders, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dia tampak sangat sedih, dan dia terus menggumamkan sesuatu di mulutnya. Apakah kamu sudah mengambilnya? Fendi Zanders bertanya pada Fantong dengan lembut. Aku sudah mengambilnya. Aku sudah mengambilnya. Tanpa ragu-ragu, Fantong buru-buru mengangguk ke Fendi Zanders. Apakah kamu masih ingin melawanku? Fendi Zanders terus bertanya. Tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi perkelahian. Fantong menggelengkan kepalanya.
Saya memperingatkan Anda, jika Anda berani datang ke sini untuk melecehkan Sister Wanqing lagi di masa depan, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Lain kali saya tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja, Anda tahu. Aku tahu, aku tahu. Fan Tong mengangguk lagi. Dia tahu di dalam hatinya bahwa keterampilan Fendi Zanders tidak sederhana, dan dia jelas bukan lawan Fendi Zanders. Jika dia menolak menyerah sekarang, dia mungkin akan dipukuli, itu sebabnya Fan Tong setuju dengan senang hati. Apakah kamu benar-benar tahu? Fendi Zanders memandang Fan Tong dan tersenyum. Saya benar-benar tahu, saya pasti tidak akan datang untuk mengganggu Wanqing di masa depan. Fan Tong berteriak pada Fendi Zanders seolah-olah dia pingsan. Aku tahu hatimu pasti sangat tidak yakin sekarang. Kamu pasti ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam padaku. Benar kan? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Fan Tong langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan ekspresi wajahnya juga sangat gugup. Saya tahu bahwa orang seperti Anda tidak akan pernah melihat peti mati tanpa menangis. Jika Anda ingin membalas dendam kepada saya, Anda bisa, tetapi sebaiknya Anda datang langsung ke saya. Jangan lakukan apapun pada Sister Wanqing. Jika saya tahu jika kamu terus melecehkan Sister Wanqing, maka aku pasti akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Fendi Zanders berkata kepada Fan Tong dengan suara rendah. Kamu, jangan khawatir, aku yakin aku tidak akan berani, Fan Tong tergagap dan berteriak pada Fendi Zanders. Keluar. Fendi Zanders berkata kepada Fan Tong tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Fan Tong tidak ragu sama sekali, dia berbalik dan berlari ke tangga. Ekspresi wajah Xia Wanqing sedikit melembut setelah melihat Fan Tong melarikan diri. Fendi Zanders berjalan ke sisi Xia Wanqing, dan berkata dengan lembut kepada Xia Wanqing, Saudari Wanqing, jangan khawatir, orang ini tidak akan berani mendatangimu di masa depan, dia sangat ditakuti olehku sekarang. Titik petik 2. Lalu apakah dia akan membalas dendam padamu? Xia Wanqing ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Saudari Wanqing, ini bukan hanya masalah 1 atau 2 hari sejak kamu mengenalku, siapa aku. Bahkan jika kamu memberinya 100 nyali, dia tidak akan berani menggangguku. Sambil berbicara, Fendi Zanders membawa Xia Wanqing kembali ke kamar. Setelah memasuki ruangan, Xia Wanqing ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, terima kasih atas apa yang baru saja terjadi. Mengapa kamu begitu sopan padaku? Kami berteman, dan kamu telah banyak membantuku dengan tinggal di kota Nanyuan. Hal kecil ini bukan apa-apa. Fendi Zanders berkata kepada Xia Wanqing sambil tersenyum. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, ayo makan cepat, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk mentraktirmu makan malam, tapi aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Baiklah. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu duduk tepat di depan meja makan dan mulai makan. Mungkin karena apa yang terjadi barusan, Xia Wanqing menjadi sedikit gelisah, dan dia selalu terlihat berpikir. Fendi Zanders tidak banyak bicara, dan makan dengan tenang sepanjang waktu. Fendi Zanders. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Xia Wanqing berinisiatif untuk memanggil. Apa yang salah? Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Xia Wanqing. Dan Xia Wanqing meletakkan sumpitnya, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, sebenarnya, aku tidak bermaksud apa-apa lagi ketika aku mengatakan kamu adalah pacarku, aku hanya ingin Fan Tong pergi, kamu tidak ada kesalahpahaman, kanan? Apa yang salah paham tentang ini? Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu melanjutkan, ini bukan pertama kalinya aku berpura-pura menjadi pacar orang lain. Aku sudah terbiasa dengan hal semacam ini sejak lama. Saudari Wanqing, kamu tidak perlu mengambil dalam hati. Bagus kalau kamu tidak salah paham. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dan tersenyum, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Saya harus mengatakan, Sister Wanqing, masakan yang Anda masak benar-benar enak. Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu ingin makan. Apakah kamu ingin aku membelikan sebotol anggur? Bagaimana kalau kita berdua minum anggur? Xia Wanqing menawarkan diri untuk memberi saran.